Halo semuanya, perkenalkan namaku Naif Watrani Kairi dengan NIM 240801047 dari Rombel 18, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Padani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Perkenalkan, nama saya Zinan Habib Rinaldi, NIM 24080104388, Rombel 18 dengan dosen pengampu Pak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Nama saya Dunia Damianti Stoto dengan NIM 24080104440, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada dan Rombel 18. Mas Ate, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Kamu kalau punya uang 8,5 M mau kamu apain? Aku sih mau pakai buat beli sepatu mahal, tas branded, baju bagus, sama beli mobil mewah. Tapi dari mana ya uang segitu banyak? Ya dari hasil bisnis dong. Dari pajak masyarakat. Atau bisa juga dari hasil menabung. Nabung lama, mending korupsi dana pusat. Lagian buat apa sih punya mobil mewah? Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur bukan hanya kepala daerah saja, tapi dari global. Masa iya kepala daerah memakai kendaraan ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwahnya. Marwah kalau Kalimantan Timur itu adalah marwah daripada masyarakat Kalimantan Timur. Jadi mobil yang dipakai ini mobilnya di Jakarta. Maka dari itu saya mohon doanya kepada masyarakat Kaltim agar saya amanah dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Nah, hal seperti yang kita lihat tadi, menggunakan dana publik, pajak masyarakat, atau anggaran daerah untuk kepentingan pribadi, seperti membeli mobil mewah atau fasilitas mewah lainnya, merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dalam otonomi daerah. Kepala daerah dan elit lokal diberi kewenangan besar dalam mengatur APBD dan kebijakan daerah lainnya. Tapi, jika kewenangan itu dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka tujuan otonomi daerah yaitu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan. Loh, nggak apa-apa dong penampilan saya kayak gini, meskipun orang-orang bilang penampilan saya berlebihan, tapi kan yang penting hati saya baik, niat saya baik, saya suka berbagi. Nih, ada yang mau sembako nggak? Atau mau baju? Jadi nggak ada hubungannya sama baju saya kayak gimana, yang penting kan hati saya baik, kayak gitu. Perilaku pejabat yang empati seperti yang ada di video ini, dan juga ini sudah menjadi bukti yang sangat kuat bahwasannya pejabat zaman sekarang ini sudah sangat amat jauh dari realitas sosial. Mereka berbicarakan tentang marwah, mereka berbicarakan tentang citra, mereka juga berbicarakan tentang kehormatan jabatan. Tapi mereka lupa bahwasannya masih banyak rakyat yang sangat amat kelaparan. Rakyat yang masih mikirin uang bensin besok, rakyat yang masih harus mikirin bagaimana cara dia bisa dapat ke sekolah. Bahkan jalanan-jalanan rusak aja ini yang nggak dibenerin bertahun-tahun lamanya. Yang bikin masyarakat respect itu bukanlah harga kendaraan pejabat yang miliaran atau juga fasilitas-fasilitas mewah, melainkan rasa empati daripada wakil rakyat itu kepada rakyatnya sendiri. Dan yang paling sangat amat bikin saya geram adalah di saat pemerintah pejabat-pejabat daerah ini menggunakan anggaran dengan nilai yang sangat amat fantastis, tapi di satu sisi rakyat dan masyarakat ini disuruh mengerti dengan keadaan, dipaksa untuk mengerti, dan kan dia semua ini lagi pada sakit. Dia semua sedang kelaparan tapi harus mengerti. Ini sudah sangat amat kontroversial dan tidak memanusiakan manusia, tidak mensejahterakan rakyat gitu menurut saya. Jadi di saat pejabat negara tidak bisa mendengarkan keresahan masyarakat yang sangat amat kecil, bagaimana pejabat-pejabat negara ini bisa melanjutkan aspirasi-aspirasi rakyat yang lebih besar. Selain itu, pengawasan dari DPRD, media, dan juga masyarakat juga harus diperkuat supaya pejabat daerah tidak menyalahgunakan kewenangannya. Karena dalam sistem otonomi daerah, kepala daerah memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam mengelola kebijakan
dan anggaran daerah. Jika pengawasannya lemah, maka bisa muncul penyalahgunaan wewenang, politik anggaran, bahkan dinasti politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. Iya tuh, pejabat tuh mobil aja yang dibagusin, tapi jalan dibiarin jelek kayak gini. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi? Yang pertama, supremasi hukum. Kekuatan hukum yang masih tebang pilih itu membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan menjadi sewenang-wenang dalam bertindak. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Masyarakat tuh mesti sering protes, kenapa ya para pejabat itu banyak banget yang korupsi, banyak banget yang menerima suap, padahal masyarakatnya sendiri itu masih menormalisasi hal tersebut. Banyak orang yang masih banyak bayar buat bikin KTP, bayar buat bikin SIM, bahkan bayar untuk masuk sekolah favorit. Padahal hal-hal kayak gitu seharusnya bisa didapatkan dengan gratis. Bahkan masih banyak koruptor yang sudah menjalani proses hukum tapi masih bisa menjalani hidup dengan layak, bahkan tidak mendapatkan ancaman pidana yang seharusnya. Dengan membiasakan hal tersebut, padahal kita itu bisa mengurangi potensi adanya korupsi dan suap di masa depan loh. Selain hal yang tadi disebutkan, ada salah satu hal yang bikin koruptor kapok, yaitu mengucilkan mereka secara sosial, yang dimana nanti kalau misalkan mereka sudah bebas, mereka mencoba untuk kampanye lagi, aktif di sosial media, kita nggak boleh kasih panggung mereka untuk bersinar lagi. Biarkan label koruptor itu melekat pada mereka seumur hidup mereka.